Shalom, selamat pagi jemaat GPP Sawan yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Renungan Manarema. Namun sebelumnya saya mengajak untuk kita bersama-sama bersehati dan bersepakat di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan kami bersyukur sebab anugerah Tuhan boleh menguatkan kami, boleh terus menguatkan kami dalam melewati hari demi hari. Dan sepanjang hari ini kami bersyukur, kami terima anugerah-Mu yang terus memampukan kami melewati dan melakukan apapun yang Tuhan percaya untuk kami kerjakan sepanjang hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul yaitu menanti-nantikan Tuhan. Dan nats firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28 sampai yang ke-31. Yesaya pasal ke-40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kali ini pembacaan saya ambil dari Alkitab terjemahan baru. Suatu kali saya sering mereview barang-barang atau apapun yang akan saya beli atau check out dari marketplace, beberapa marketplace. Dan saya suka melihat reviewnya Bapak Ibu. Termasuk itu barang yang akan saya beli ataupun makanan, saya suka melihat reviewnya. Suatu kali saya iseng melihat salah satu resto di online food itu, salah satu resto dengan bintang yang cukup buruk. Kemudian saya masuk ke dalam penilaiannya atau review dari customer atau pelanggan pembelinya di sana. Dan ketika saya membuka reviewnya, begitu saya kaget karena reviewnya adalah buruk sekali. Bahkan beberapa customer memaki-maki gitu. Seperti, kamu tidak layak jualan, ya nggak usah jualan. Kalau nggak niat jualan, nggak usah jualan. Dan itu tidak hanya satu, sampai beberapa ratus. Pikir saya, kalau sudah tahu banyak gini, kenapa masih ada pembeli? Kan setidaknya orang membeli, melihat bintang, kemudian review dari beberapa pembeli atau customernya. Tetapi masih ada saja yang beli, dan yang beli juga akan memberikan komentar-komentar buruk atas setiap pesanan yang dibeli. Mengapa? Karena tidak sesuai harapan mereka, karena tidak sesuai dengan ekspektasi keinginan mereka. Bahkan beberapa mereka berkomentar bahwa tidak seperti gambar, tidak sesuai dengan gambar, tidak sesuai dengan deskripsi, dan semuanya zong, niat jualan atau enggak gitu. Karena mereka berharapnya seperti yang tertera di dalam gambar atau sesuai dengan yang digambar atau yang disajikan, tetapi nyatanya tidak. Dan itu membuat beberapa customer kecewa sehingga mereka memberikan komentar jahat atau buruk dalam reviewan itu. Saudara, dari pembacaan nats firman Tuhan yang kita baca dalam Yesaya ini, di sana juga bagaimana digambarkan situasi umat Israel pada saat itu. Mereka sedang mengalami sesuatu situasi yang saat itu memerlukan pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan tidak menolong atau belum menolong. Saudara, itu membuat atau memukul hati umat Israel pada saat itu, sehingga mereka kecewa, sehingga mereka putus asa, sehingga mereka mungkin lelah, sehingga mereka mungkin tidak lagi bergairah untuk mencari Tuhan. Beda halnya dengan ketika Bapak Ibu Saudara atau saya sedang memerlukan pertolongan Tuhan, dan Tuhan saat itu menolong, bahkan menolong dengan segera, yang kita sebut sebagai mujizat. Mungkin akan bereaksi dengan cara yang berbeda. Mungkin kita akan memberikan hati yang penuh dengan syukur, kita mengucapkan terima kasih. Sepanjang hari itu mungkin rasanya sukacita, senang begitu ya. Sebab apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, apa yang saat itu kita perlu Tuhan menolong, Tuhan menyatakan dengan segera. Pasti reaksinya akan berbeda. Pasti ada kegembiraan atau kesenangan hati atau wujud syukur kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana ketika kita sedang memerlukan Tuhan tetapi Tuhan tidak atau belum menolong?
saya bisa jamin pasti kita memberikan reaksi juga yang berbeda. Ada mungkin yang kecewa, ada mungkin yang putus asa, ada yang mungkin menjadi frustasi Bapak Ibu. Bahkan banyak dari orang-orang percaya yang akan meninggalkan Tuhan atau mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu, situasi seperti ini dialami oleh umat Israel pada saat itu. Masa-masa pembuangan adalah masa-masa ketika mereka memerlukan pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan atau mereka tidak melihat saat itu bagaimana Tuhan menolong. Mereka melupakan apa yang Tuhan sudah buat. Pembuangan adalah masa-masa tersulit yang harus dihadapi oleh umat Israel karena mereka sedang memerlukan tangan Tuhan bekerja. Saudara, apakah ketika Tuhan belum menolong, Tuhan tidak menolong? Dengan Tuhan menolong, apa keduanya ada perbedaan? Apakah kita yakin bahwa ketika jawaban atau doa kita segera dijawab, atau ketika kita membutuhkan Tuhan, Tuhan menolong, kita percaya bahwa pada saat itu Tuhan bekerja. Tetapi ketika kita memerlukan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, saat itu Tuhan belum menolong atau Tuhan tidak menolong, kita langsung berkata bahwa Tuhan mengabaikan atau Tuhan tidak bekerja. Bapak Ibu, yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang tidak pernah kita mengerti. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana di ayat ini dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Allah menegaskan, Allah memberikan penghiburan kepada umat Israel kembali supaya mereka boleh menanti-nantikan Tuhan, sebab dengan menantikan Tuhan mereka mendapatkan kekuatan baru. Bapak Ibu, kekuatan baru di sini berbicara ada kesanggupan, ada kemampuan. Ketika umat Israel saat itu dibawa untuk terus bergantung atau berserah kepada Tuhan, mungkin mereka akan dimampukan, mereka akan dikuatkan untuk melewati situasi sulit apapun, termasuk ketika Tuhan rasanya tidak terlihat tangannya bekerja ketika umat Israel memerlukan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, pagi ini kita akan bersama-sama belajar bahwa menanti-nantikan Tuhan supaya mendapatkan kekuatan baru adalah saat ketika kita sangat memerlukan Tuhan, tetapi mungkin tangan Tuhan belum bekerja, atau kita tidak melihat tangan Tuhan bekerja, atau mujizat belum dinyatakan, atau doa kita belum dijawab. Bapak Ibu, teruslah menantikan dan berserah kepada Tuhan. Sebab dengan berserah kepada Tuhan, dengan kita menantikan Tuhan, kita akan dimampukan, kita akan diberikan kekuatan untuk melewati hal yang tersulit yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Bahkan sekalipun tangan Tuhan mungkin tidak terlihat bekerja, tetapi kita akan terus setia, kita akan terus berserah kepada Tuhan. Dan hal itu yang Tuhan mau supaya umat Israel tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. Sebab ketika mereka tidak menjadi kuat, mereka menjadi lemah, mereka menjadi lesu, mereka akan frustasi, mereka akan hilang harapan, mereka akan meninggalkan dan melupakan Tuhan. Begitu pula juga dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita tidak diingatkan untuk terus berserah kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dalam situasi ketika Tuhan menolong ataupun Tuhan belum menolong, saudara, maka kita akan menjadi lemah. Bahkan mungkin kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan bagaimana menanti-nantikan Tuhan. Di dalam situasi tersulit, situasi seperti halnya Tuhan belum menolong, kita terus berharap kepada Tuhan. Sebab itu yang menjadi kekuatan, yang memampukan kita semua, yang memberi kesanggupan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melewati hal yang tersulit sekalipun. Dan kita akan mampu, kita akan diberikan kesanggupan untuk melewati pergumulan apapun yang Tuhan izinkan kita lewati. Kiranya Tuhan menyertai janji Tuhan seperti halnya kepada umat Israel. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai. Itu menjadi janji penguatan Tuhan bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Begitu pula dengan Bapak Ibu Saudara dan saya sampai hari ini. Allah Immanuel yang menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menolong dengan segera ataupun Tuhan belum menolong saat ini, imani dan yakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan teruslah berharap kepada Tuhan, sebab itu yang menjadi kekuatan bagi kita umatnya, orang yang percaya. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, buat apapun yang Tuhan telah kerjakan bagi hidup kami.
Kami percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang memampukan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk segala situasi yang Tuhan izinkan kami lalui. Sekalipun mungkin doa kami saat ini belum terjawab, sekalipun kami tidak melihat Tuhan, tangan Tuhan bekerja, sekalipun saat ini apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, belum atau selesai, sekalipun saat ini kami masih menemui jalan yang buntu, yakinkan kami untuk terus berharap dan setia kepada Tuhan. Sebab itu yang menjadi kekuatan kami umat-Mu sampai hari ini. Sehingga kami tidak menjadi lelah dalam berharap kepada Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi frustasi. Sehingga kami tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi kami semakin dikuatkan. Kami semakin diberi kesanggupan melewati setiap apapun yang Tuhan izinkan. Dan kami yakin Tuhan bahwa Tuhan terus bekerja. Sebab janji-Mu sampai hari ini kami pegang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Allah yang Immanuel. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau terus memimpin kami sepanjang hari ini, umat-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan rumah tangga, usaha, atau apapun yang Tuhan percayakan untuk umat-Mu lakukan atau kerjakan. Engkau menyertai umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.